Selamat datang di Kepulauan Nusa Tenggara Timur, surga tropis yang menjadi rumah bagi salah satu makhluk paling purba dan menakutkan di planet ini, Komodo. Dikenal secara ilmiah sebagai Varanus komodoensis. Kadal raksasa ini sering dijuluki sebagai naga terakhir di dunia. Mereka adalah predator puncak yang evolusinya telah berjalan selama jutaan tahun, menjadikannya fosil hidup yang masih berjalan di antara kita. Di balik penampilannya yang kolosal dan reputasinya yang sangar, Komodo menyimpan serangkaian fakta unik yang membuatnya benar-benar luar biasa dan jauh lebih kompleks daripada yang kita bayangkan. Hari ini, kita akan menyelami dunia Komodo yang menakjubkan, mengungkap rahasia di balik ukuran, gigitan, dan cara hidupnya yang luar biasa. Bersiaplah untuk bertemu dengan sang naga dari Indonesia. Kita mulai dari fakta pertama yang paling mencolok, ukurannya yang mengerikan. Komodo jantan dewasa bisa tumbuh hingga panjang lebih dari 3 meter dan berat mencapai 90 kg. Ini menjadikannya kadal terberat dan terpanjang di dunia. Untuk memberi gambaran, bayangkan seekor kadal seukuran buaya kecil. Ukuran ini bukan sekadar untuk pamer. Ketika seekor komodo jantan berdiri dengan kaki belakangnya untuk berkelahi atau mengintimidasi lawannya, tingginya bisa setara dengan manusia dewasa. Menatap langsung ke mata kita, kekuatan fisiknya sungguh luar biasa, cukup untuk menjatuhkan mangsa yang jauh lebih besar dari dirinya sendiri. Ukuran raksasa ini adalah hasil evolusi di lingkungan pulau yang terisolasi, di mana mereka menjadi predator tak tertandingi, penguasa mutlak di habitatnya. Sekarang, mari kita bongkar rahasia di balik gigitannya yang mematikan. Selama puluhan tahun, dunia percaya bahwa gigitan komodo membunuh karena bakteri patogen yang berasal dari air liurnya yang kotor. Teorinya adalah, sekalipun mangsa berhasil kabur setelah digigit, infeksi parah akan membunuhnya dalam beberapa hari, dan komodo hanya perlu menunggu. Namun, penelitian ilmiah yang lebih modern mengungkapkan sebuah kebenaran yang jauh lebih canggih dan, terus terang, lebih menyeramkan. Komodo sebenarnya memiliki kelenjar racun di rahang bawah mereka. Racun ini bukan seperti racun ular kobra yang melumpuhkan sistem saraf. Racun komodo mengandung protein khusus yang berfungsi sebagai antikoagulan, mencegah darah membeku. Selain itu, racun ini menyebabkan penurunan tekanan darah secara drastis, memicu pelebaran pembuluh darah, dan akhirnya membuat mangsa jatuh ke dalam keadaan syok. Jadi, komodo bukan sekadar pemangsa kotor, ia adalah pemburu beracun yang sangat efisien, yang menggunakan koktail kimia canggih untuk melemahkan mangsanya dengan cepat. Fakta ketiga adalah kemampuan berburunya yang mengejutkan. Jika melihat komodo yang tampak lambat dan lesu saat berjemur di bawah matahari, Anda mungkin akan meremehkan kecepatannya. Ini adalah kesalahan fatal. Komodo adalah sprinter yang andal, mampu berlari hingga kecepatan 20 km per jam dalam jarak pendek, cukup cepat untuk menyergap mangsa yang tidak waspada. Mereka adalah pemburu penyergap yang sangat sabar. Mereka bisa diam berjam-jam di balik semak-semak, menunggu waktu yang tepat untuk menyerang. Strategi mereka brutal dan efektif. Dengan satu gigitan cepat, mereka menyuntikkan racun ke mangsa yang ukurannya jauh lebih besar, seperti rusa timur atau bahkan kerbau air liar yang kuat. Setelah itu, pekerjaan beratnya selesai. Komodo hanya perlu mengikuti mangsa yang terluka dan melemah tersebut. Dengan sabar, terkadang selama berjam hari, mereka akan melacaknya hingga mangsa tersebut roboh karena kehilangan darah dan syok. Berikutnya, fakta keempat, dan ini adalah salah satu fakta paling ajaib dalam dunia biologi, partenogenesis. Komodo betina memiliki kemampuan langka untuk bereproduksi tanpa pejantan. Proses ini, yang disebut partenogenesis atau kelahiran perawan, adalah strategi bertahan hidup yang luar biasa. Jika seekor komodo betina terdampar di sebuah pulau terpencil tanpa ada komodo jantan, ia tidak akan punah. Ia bisa bertelur dan telur-telur tersebut akan menetas dengan sendirinya. Yang lebih menakjubkan lagi adalah semua anak komodo yang lahir dari proses ini selalu berjenis kelamin jantan. Ini adalah mekanisme evolusi yang jenius. Dengan menghasilkan keturunan jantan, sang betina pada dasarnya menciptakan calon pasangannya di masa depan, memastikan bahwa populasi baru dapat dimulai bahkan dari satu individu betina saja. Kemampuan ini menunjukkan betapa adaptif dan tangguhnya spesies ini dalam menghadapi isolasi geografis. Fakta kelima yang tak kalah penting adalah indera penciumannya yang superior. Namun, komodo tidak mencium menggunakan hidungnya seperti kita atau kebanyakan mamalia lainnya. Sebaliknya, mereka menggunakan lidah kuningnya yang panjang dan bercabang. Anda akan sering melihat komodo menjulurkan lidahnya, seolah-olah mencicipi udara.
Apa yang sebenarnya mereka lakukan adalah mengambil partikel-partikel aroma dari lingkungan. Setelah itu, mereka menarik kembali lidahnya dan menempelkan ujungnya ke sebuah organ khusus di langit-langit mulut mereka yang disebut organ Jacobson. Organ ini menganalisis partikel kimia tersebut, memberikan Komodo informasi yang sangat detail tentang apa yang ada di sekitarnya. Dengan metode ini, dan dibantu oleh angin, mereka dapat mendeteksi bau bangkai atau mangsa yang terluka dari jarak yang sangat jauh, terkadang mencapai 10 km. Indera penciuman ini sangat penting untuk menemukan makanan dan melacak mangsa yang telah mereka gigit. Komodo adalah peninggalan sejati dari masa lalu, sebuah simbol kekuatan alam yang brutal, namun juga sangat cerdik. Keberadaan mereka di kepulauan terpencil Indonesia mengingatkan kita akan keajaiban evolusi yang masih tersembunyi di sudut-sudut dunia kita. Sebagai predator puncak, peran mereka sangat krusial dalam menjaga keseimbangan ekosistem tempat mereka tinggal, mengendalikan populasi herbivora, dan memastikan kesehatan lingkungan. Sayangnya, populasi mereka kini terancam oleh hilangnya habitat, perburuan liar terhadap mangsanya, dan perubahan iklim. Menjaga komodo bukan hanya tentang menyelamatkan satu spesies. Ini tentang melindungi seluruh ekosistem unik yang bergantung padanya. Mari kita bersama-sama bekerja untuk melestarikan naga terakhir Indonesia ini, agar kisah dan fakta-fakta menakjubkan mereka dapat terus diceritakan kepada generasi-generasi yang akan datang. Terima kasih sudah menonton dan menjelajahi dunia komodo bersama kami. Jika Anda menyukai konten seperti ini dan ingin belajar lebih banyak tentang keajaiban dunia satwa liar, jangan lupa untuk menekan tombol suka, bagikan video ini, dan yang terpenting, berlangganan saluran kami. Dengan begitu, Anda tidak akan ketinggalan petualangan kami berikutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.